Assalamualaikum, nama saya Anton Taryono. Saya pemilik dari AC Akmal Rabbit Farm yang ada di Desa Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Usaha saya beternak kelinci pedaging. Di samping itu juga penyedia hewan uji kelinci untuk penelitian, baik itu Fakultas Farmasi maupun Fakultas Kedokteran. Saya beternak kelinci dari tahun 2008 sampai sekarang ya. Untuk kelincinya sendiri jenis New Zealand atau kelinci albino ya untuk penelitian ya. Awal saya beternak kelinci itu dimulai dari banyak sekali usaha lain yang pernah saya jalani ya. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan, di samping itu untuk mencari penghasilan tambahan saya mencari usaha yang lain ya. Pernah beternak ayam, beternak itik atau burung puyuh pernah ya. Jadi berawal dari itu karena kita terbatas modal, jadi semua hewan itu ya hewan unggas itu kan harus memerlukan kos biaya pakan ya. Waktu itu saya berpikir kira-kira usaha apa yang kos biaya pakannya itu kecil, syukur-syukur gratis. Itu ada beberapa pilihan pada waktu itu ya. Satu kelinci, kedua kambing. Kalau kambing melihat lokasi jelas tidak mungkin karena lokasi dekat masjid juga dekat perumahan itu juga di sini tidak begitu familiar ya dengan bau-bau hewan peliharaan seperti itu ya. Jadi kita putuskan waktu itu kelinci ya. Kelinci pada waktu itu kita beternak pakan full rumput. Jadi tidak ada kos biaya pakan. Cuma kita rajin-rajin kita mencari rumput terus kita kasihkan ke kelinci ya. Pada waktu itu kan saya masih bekerja di salah satu perusahaan. Nah, saya berusaha sampingan itu beternak entok, entok untuk pembesaran pada waktu itu ya. Pada waktu itu kita sampai karena entoknya belum panen, kita beli saya terus ngambil beras di koperasi ya untuk dijual, dibelikan bekatul untuk pakan entoknya. Nah, setelah itu saya berpikir harusnya tuh kita itu kan usaha itu untuk dicari hasil untuk beli beras. Lah ini kok malah jual beras untuk beli pakan entok. Lah itu kan kebalik. Nah, saya berpikir seperti itu, terus itu saya berpikir apa beternak yang kos biaya pakannya itu kecil, syukur-syukur gratis. Makanya pada waktu itu terus itu banyak pilihan ya, diantaranya kambing dan kelinci. Saya milih yang kelinci karena lokasi dan mungkin baunya juga tidak terlalu menyengat seperti kambing. Kelinci waktu itu lokalan ya kira-kira 50 ribuan lah. Saya beli 5 waktu itu ya, jantan 1, 4 betina ya. Pada waktu itu saya terus terang aja tidak berpikir untuk beternak. Kita hanya pelihara, terus kita pelihara, kasih makan, kita terus belajar, kita silaturahmi ke beberapa peternak, kita belajar, tapi pada saat itu kita tidak pernah memikirkan untuk menjual. Setelah beberapa bulan ternyata kelinci itu pada beranak, ada anak 6, 5. Setelah itu kelinci saya itu banyak, ada sekitar 70. Baru setelah itu saya mikir caranya jual gimana, caranya menjual gimana. Saya nggak tahu marketnya gimana, saya nggak tahu bakulnya, saya nggak kenal warung sate, apalagi kok dunia pendidikan. Saya nggak tahu ya. Pada waktu itu saya membuat MMT kecil kayak iklan Honda, iklan perumahan itu saya pasang dari Pasar Weleri sampai Kaliwungu. Nah itu setelah itu dalam jangka 1 minggu itu 70 ekor tuh habis laku. Bahkan saya diweleh-weleh ke bakul lah, ditegur sama bakul, niat ternak apa enggak, setiap saya telepon kok kosong, enggak ada barang gitu kan. Nah setelah itu saya baru berpikir, oh kelinci itu prospeknya besar gitu. Itu saya belum kenal warung sate, masih bakul keranjangan, bakul ayam keranjangan tuh yang beli. Nah setelah saya tekuni lambat laun, terus kebetulan istri ada di salah satu kampus di Fakultas Farmasi. Ternyata Fakultas Farmasi juga butuh hewan uji kelinci. Nah mulai itu saya mulai masuk ke dunia pendidikan. Nah lambat laun dari getok tular, dari dosen yang satu ke dosen yang lain, alhamdulillah sekarang untuk wilayah Semarang, Kendal itu minta ke kita untuk uji penelitian. Setelah kita fokus ke itu,
masuk ke kampus, terus ada masukan dari salah satu dosen ya, kalau mau standarnya praktek harus albino, karena albino itu katanya antibodinya hampir mirip seperti manusia. Terus kalau mau yang standar praktikum lagi jenis New Zealand White, karena otot di telinga itu besar, jadi untuk pengambilan darah itu mudah. Yaitu makanya dosen itu merekomendasikan untuk kelinci albino, terutama yang jenis New Zealand White. Lokal juga ada yang albino, cuma di telinga. Nah, di telinga ini ya, kalau di telinga, kalau New Zealand tuh ototnya besar, uratnya gitu loh. Tapi kalau lokal itu hampir nggak kelihatan. Jadi nanti pada proses pengambilan darah untuk praktek, itu kalau lokal agak susah. Kalau albino, lah ini ototnya kan kelihatan. Jadi mudah untuk pengambilan. Itu aja bedanya di situ. Kalau untuk albinonya sama, putih tetap mata merah albino kan. Untuk harga jelas beda Mas. Kalau lokal kan murah gitu kan. Untuk New Zealand memang untuk indukannya kan agak mahal ya. Jadi untuk biar kita masuklah ke dunia pendidikan itu biasanya kita silangkan dengan lokal, jadinya Blygon ya. Seperti ini Blygon, ini termasuk Blygon ini ya. Ini Blygon, tapi Blygonnya tetap persilangan dengan New Zealand. Jadi kita tidak jauh dari ras New Zealand. Kalau di New Zealand biasanya orang menyebut New Zealand cross-crossan, tapi kalau saya tetap Blygon, tokol lah gitu. Saya tidak mau nyebut cross-crossan ya, nanti kasihan kalau ada misalnya konsumen yang beli, kita sudah menyatakan kelinci kita New Zealand, tapi ternyata kan mungkin dari segi bulunya agak kasar, terus telinganya beda kan, itu tidak ada spek New Zealandnya kan, kita jadi nggak enak kan gitu kan. Jadi saya tetap nyebutnya kelinci Blygon walaupun dari indukan New Zealand kan gitu. Ya kalau untuk spek penelitian ya Mas, untuk spek penelitian itu kelinci harus posisi sehat ya Mas. Nah, sehat, telinga berdiri, tidak turun kayak gini. Biasanya kan ada kelinci turun kayak gini. Nah, sehat, mata cerah, terus ototnya ini kelihatan. Jadi tidak tertutup bulu ya. Terus tidak skabies, tidak posisi, intinya sehat, tidak kena penyakit. Untuk beratnya biasanya kita untuk penelitian standarnya minimal 1,5, maksimal 2 kilo. Itu biasanya seperti itu. Itu tergantung permintaan, tapi kita minimal 1,5 karena ada juga yang minta 3 kilo, 2,5 kilo gitu. Kalau untuk menjaga sehat ya kita biasanya sanitasi kandang aja, terus sesekali kita kasih madu gitu kan. Tapi kalau masalah kena penyakit atau mensret atau itu biasanya dipakan. Kita pakannya kurang serat atau mungkin pas kita kasih hijauan itu hijauannya ada bakteri, lah itu baru kena masalah gitu. Kalau pakannya untuk kelinci ini sama aja sebetulnya Mas. Kelinci ini sama lokal itu sama aja ya, tergantung kitanya ya. Seperti waktu dulu kan saya pure rumput, jadi kos biaya pakan hampir tidak ada lah. Pintar-pintar kita, semangat kita nyari rumput ya. Cuma setelah kita suplai ke universitas itu, kita nggak mungkin kan nyari mahasiswa, dosen suruh ngarit kan nggak mungkin. Akhirnya kita upgrade ke pelet, pakan konsentrat pelet ya. Sebetulnya sama aja Mas, baik lokal maupun New Zealand kalau dikasih pelet ya sama aja, porsinya juga beda. New Zealand misalnya kalau indukan itu 1,5 on, kalau indukan lokal paling ya setengah on kan gitu. Maksudnya kan bobotnya jelas beda, besar kecilnya kelinci kan beda. Nah, untuk kesehatan tiap hari dicek, misalnya ada skabies sekecil apapun biasanya kita olesi ya, kita obati ya. Bisa diinjeksi atau diolesi sama minyak buatan sendiri ya. Itu kalau untuk kesehatannya tiap hari kita cek. Kalau untuk yang tidak lolos baru kita masuk ke warung sate ya. Jadi untuk di Asia Akmal Rabbit Farm ini 80% kita pemasarannya ke kampus-kampus, 10% ke warung sate, 10% baru ke konsumen. Tapi kita cenderung untuk yang tidak lolos seleksi misalnya ya, yang telinganya kepleh atau apa gitu, biasanya kita online kan Mas. Jadi harganya sedikit lebih mahal daripada dijual ke warung sate ya.
Di online kan dalam arti di sini bukan dipelihara loh Mas, di dagingan gitu kan. Jadi saya siap motongke, terus nyacahke gitu ya. Jadi konsumen tinggal masak. Nah, gitu biasanya ada jasanya 10.000. Dari harga timbangannya, kalau untuk konsumen biasanya kita 60.000 per kilo. Gitu. Kalau warung sate kan 50.000. Nah itu. Kalau suka duka kelinci itu ya banyak ya Mas ya, terutama kalau kena kembung. Wah, kalau kena kembung itu masih jadi momok bagi peternak kelinci ya. Kalau kembung itu kan gini Mas, kelinci itu kuncinya itu kan kuat hawa dingin tapi tidak kuat angin. Dia kalau hawa dingin sedingin apapun, misal di daerah Dieng, asal anginnya jarang, dia kuat. Tapi kalau panas, angin kenceng, apalagi daerah Pantura, wah dia tidak kuat. Itu biasanya angin. Terus kedua biasanya pola pakan. Pola pakan sering-sering berubah pola pakan. Terus hijauan yang masih segar itu biasanya penyebab dari kembung itu. Cuma kalau kita jalani sesuatu itu dengan senang, dengan hobi awalnya ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan rupiah ya, kita seneng-seneng saja ya. Kalau saya sendiri dalam dunia kelinci itu kelihatannya itu malah banyak sukanya dalam arti banyak teman, terus juga bisa menghilangkan pusing karena urusan keluarga mungkin kan. Cuma itu kalau biasanya kalau pemula itu bangkrutnya itu karena sebelum beternak dia sudah mikir rupiah. Jadi saya beternak harus hasil sekian-sekian lah itu. Kalau kita beternak kelinci semata-mata menghitung rupiah itu semakin dicoba. Jadi semakin kita target semakin dicoba. Jadi banyak sekali dulu saya pernah 50 indukan kan. 50 indukan kita target 1 ekor beranak 5, berarti 250. Kebutuhan praktek 350 baru nyari luar lah. Itu ternyata tidak seperti itu. Itu kompak tidak beranak semuanya. Pernah seperti itu. Saya pernah hanya punya 2 indukan. Pernah karena ngedrop itu kan. Juga pernah 100 indukan pernah di sini. Itu dari indukan saya sendiri 70, terus dari Dinas Peternakan 40. Kita pernah dibantu Dinas Peternakan itu indukan 40. Dan itu dengan 110 indukan itu nyuplai 1 warung aja kita tidak mampu. Tidak mampu kita. Dulu kita pernah kerjasama 1 warung itu minta 5 ekor 1 hari, kita tidak mampu. Nah justru itu kita kerjasama yang harusnya bikin kita stabil secara pemasaran, justru itu malah mengurangi jumlah indukan karena kita bertanggung jawab untuk nyuplai 1 warung. Lama-lama indukan kita malah ikut kepotong, kesetorkan. Kita kan tanggung jawab itu ke warung itu harus ada kelinci ya. Itu saya itu dulu hanya 15 hari terus menyerah, tidak mampu untuk nyuplai 1 warung dengan 110 indukan. Dan secara hitung-hitungan masuk, secara indukan masuk, harusnya masuk. Tapi karena mungkin kelinci itu semakin kita kejar target, semakin dia itu mencoba, ngasih cobaan. Semakin kita sarane ngoyak terus itu semakin kita terus dicoba terus. Tapi kalau kita menjalaninya dengan santai, dengan rileks, dia itu akan berhasil sendirinya. Itu sesuatu yang mungkin tidak bisa dibuktikan tapi nyata gitu kan. Saya pernah mengalami, saya pernah merasakan itu namanya psikologi kelinci itu kan. Semakin kita kejar itu, terus kita banyak permasalahan di luar, itu akan berimbas pada kelincinya. Itu mengalami, saya pernah. Ya pada waktu itu kan sempat ada masalah gitu kan, terus sempat down untuk pelihara kelinci ya. Terus juga ada yang kembung juga karena kebutuhan keluarga dijual. Yang penting jangan sampai habis kan gitu pada waktu itu kan. Jadi beternak kelinci itu sebetulnya kalau kita telaten, kita tekun itu mudah sekali untuk mengembangbiakkan menjadi banyak. Dari 2 terus beranak 6 jadi 7 terus gitu. Akhirnya kita mencoba bangkit lagi walaupun tidak seperti tahun-tahun yang kemarin ya. Waktu tahun kemarin sekitar 2010-an 2012 kita sampai
110 indukan itu ya. Target kita memang ke arah situ lagi, punya 100 indukan di kandang ini ya. Kalau dulu saya 100 indukan, kita berpikir kos biaya pakannya berapa, kan mahal. Nah, dengan pakan pelet kita beli per kilonya sudah 8.000, 10.000. Nah, ini dengan alhamdulillah dapat bantuan dari Undip lewat KKN ini, dapat bantuan mesin sehingga kos biaya pakan bisa diturunkan menjadi 50%. Itu semoga aja nanti setelah ini indukan kita akan semakin banyak karena untuk biaya pakannya juga menurun. Kalau menurut tip-tip yang menurut saya ya, kalau kita mau bangkit lagi khususnya ini di kelinci ya. Kalau di kelinci itu ya tekuni hobimu dulu. Jadikan kelinci itu menjadi hobi ya, jangan cuma mikirkan rezeki ya. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Rezeki itu tidak mungkin tertukar ya, apalagi kok berkurang itu sudah diatur. Jadi kita hanya menjalani saja, terus bersemangat itu ya, terus berusaha mencari market pasar yang lebih luas agar kita bisa bersemangat lagi untuk bangkit lagi menjadi lebih besar lagi ya. Pada waktu COVID itu sempat mahasiswa kan online ya, jadi tidak ada praktek. Nah, itu saya sempat down itu. Saya sudah ada stok itu sekitar 50. Permintaan paling besar salah satu kampus yaitu Universitas Wahid Hasyim. Pada saat itu permintaan ada 150. Kita sudah stok 50 ekor dan sudah saya kirim 2 ekor, tiba-tiba di-cut, berhenti. Wah, saya bingung harus kemana. Nah, tapi itu usaha, salah satu usaha itu ada resiko, tetap ada resikonya kan gitu. Akhirnya kita lempar ke warung sate. Nah, imbasnya setelah COVID 2021 itu, kalau enggak 2021, 2022, mahasiswa yang kemarin tidak praktek dirapel. Jadi permintaan ada 250 ekoran. Dan alhamdulillah untuk Wahid Hasyim itu kelinci bekas dikembalikan ke sini lagi ya. Jadi dia hanya ambil darahnya aja. Nah, itu saya dari kampus tersebut itu bekasnya aja itu dapat vario sama Grian. Bekasnya loh mas. Itu 200 ekor kalau kali 100.000 lah. Udah ketahuan kan. Itu kan kalau bobot 2 kilo kan warung sate kan 100.000. Nah itu cuma diambil darahnya aja. Itu kelinci kembali lagi ke sini.